Jembatan Ancol sudah terkenal di kalangan masyarakat Jakarta. Tidak hanya karena peranannya sebagai penghubung antara kawasan Ancol dan kawasan lainnya, tetapi juga karena cerita-cerita horor yang melilitnya. Hampir setiap orang yang tinggal di sekitar Ancol pasti pernah mendengar nama Jembatan Ancol, dan sebagian besar dari mereka pasti juga mendengar kisah yang beredar, kisah tentang pesugihan yang terjadi di jembatan itu. Jembatan Ancol memang menyimpan banyak misteri. Ada yang mengatakan bahwa di bawahnya ada banyak arwah yang tak tenang, arwah yang terjebak karena suatu kesalahan atau karena mereka pernah terlibat dalam transaksi gelap. Ada juga yang bilang bahwa jembatan itu menjadi tempat untuk memanggil makhluk-makhluk halus, termasuk yang berhubungan dengan ritual pesugihan. Aryo, Rino, Agus, Sinta, dan Fatma adalah 5 mahasiswa yang tinggal di kos yang tidak jauh dari Ancol. Mereka sudah sering mendengar cerita-cerita mistis seputar Jembatan Ancol, tetapi seperti kebanyakan orang muda lainnya, mereka hanya menganggapnya sebagai mitos belaka, sesuatu yang hanya diceritakan orang tua atau mereka yang suka menyebarkan ketakutan. Namun, kali ini, rasa penasaran mereka membawa mereka untuk mencari kebenaran di balik semua cerita itu. Malam itu, saat langit mulai gelap, mereka berkumpul di kos Aryo, mempersiapkan diri untuk membuktikan apakah cerita-cerita itu benar adanya. Mereka sudah mendengar bahwa jika seseorang ingin menguji mitos pesugihan di Jembatan Ancol, mereka harus datang pada pukul 2 pagi. Waktu yang sudah dipilih dengan tepat, karena konon itu adalah waktu ketika kekuatan gaib di sekitar jembatan berada pada puncaknya. "Serius kalian mau ngelakuin ini?" tanya Sinta, suaranya agak ragu. Ia duduk di sudut ruangan, tangannya menyentuh benda kecil yang ada di meja. "Iya, kita harus coba. Kalau enggak, kita enggak akan tahu kan?" jawab Aryo dengan senyum penuh keyakinan. Aryo adalah tipe orang yang selalu ingin mencoba sesuatu yang baru, apalagi jika itu berhubungan dengan misteri. Rino yang duduk di samping Sinta mengangguk. "Aku sih penasaran. Mau lihat sendiri apakah itu cuma omong kosong atau beneran ada yang mistis di sana." Agus yang sejak tadi diam, tiba-tiba menyela. "Kalian pasti takut, ya? Tapi ya udah, kalau kita ngelakuin ini, kita harus siap dengan konsekuensinya. Gak ada yang namanya setengah-setengah." Fatma, yang lebih pendiam dari yang lainnya, menatap mereka semua. "Gimana kalau kita nggak bisa keluar dari sini? Apa yang bakal terjadi?" Semua terdiam sejenak. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Meski mereka sudah berusaha meyakinkan diri untuk percaya bahwa ini hanya mitos, pikiran itu masih datang, rasa takut yang tidak bisa dihindari, meski mereka berusaha untuk menepisnya. "Gimana kalau kita bawa bunga 7 rupa?" saran Rino setelah beberapa saat. "Bunga itu katanya bisa membuka jalan buat roh yang mau datang. Kita coba aja, siapa tahu kita beruntung." Sinta melirik Rino dengan ekspresi bingung. "Bunga 7 rupa? Ini jadi kayak film horor banget sih." Aryo mengangkat bahu. "Kita bawa aja, siapa tahu ini benar-benar jadi bukti. Mitos itu cuma ada kalau kita nggak berani mencoba." Akhirnya, mereka memutuskan untuk berangkat. Semua perlengkapan sudah siap, bunga 7 rupa, sebuah lampu senter, dan tentu saja keberanian yang setengah matang. Mereka keluar dari kos, menyusuri jalan yang semakin gelap menuju Jembatan Ancol. Suasana malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di jalan yang sepi. Sesampainya di jembatan, mereka berhenti sejenak di tepi jalan. Lampu jalan yang redup seakan semakin menambah kesan menakutkan di sekitar mereka. Jembatan itu, yang biasanya tampak biasa saja di siang hari, kini terlihat jauh lebih menyeramkan. Kabut tipis mulai muncul, meski cuaca tidak menunjukkan tanda-tanda hujan. "Kita taburkan bunga ini di sini, seperti yang diceritain," kata Aryo, membuka bungkus bunga 7 rupa yang sudah mereka bawa. "Lalu kita tunggu. Kita lihat apa yang terjadi." Mereka mengitari tepi jembatan, menaburkan bunga itu ke arah sungai yang mengalir perlahan. Angin berhembus dingin, menerpa wajah mereka, dan membawa rasa takut yang semakin membuncah. Semua orang terdiam,
hanya menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu terasa sangat lama, namun tak ada yang berubah. Jembatan itu tetap sepi, kabut tipis masih melayang, dan suara air sungai yang mengalir terdengar sangat tenang. "Apa kita salah?" tanya Sinta, sedikit kecewa karena tak ada tanda-tanda apapun. "Mungkin ini cuma omong kosong." "Jangan buru-buru ngomong gitu," jawab Aryo, mencoba tetap tenang. "Kita tunggu beberapa menit lagi. Bisa aja butuh waktu." Beberapa menit berlalu, dan suasana mulai berubah. Kabut yang semula tipis mulai menyelimuti jembatan. Semakin lama semakin pekat, hingga mereka hampir tidak bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Dan saat itulah mereka mendengar sesuatu. Suara lembut yang datang entah dari mana. Suara itu terdengar seperti sebuah lagu lama yang tak mereka kenali, namun tetap memanggil, seakan membawa mereka untuk lebih dekat. Mereka saling menatap, tak ada yang berani bergerak. Suara itu semakin dekat, dan tubuh mereka terasa kaku, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat. "Siapa itu?" tanya Rino, suaranya bergetar. Sinta memeluk tubuhnya sendiri, menggigil. "Ada yang gak beres?" Ketika mereka menoleh ke arah suara itu, seorang wanita muncul di tengah kabut, duduk di ujung jembatan, menghadap mereka. Pakaian putih yang dikenakannya terlihat berkilau, meski di tengah kegelapan. Wanita itu tersenyum. Senyum yang tidak wajar, senyum yang terlalu lebar untuk seseorang yang seharusnya tampak normal. Dan dari sana, mereka tahu, apa yang mereka lakukan malam ini bukan sekadar ujian keberanian. Mereka sudah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Semua orang terdiam. Kabut yang semakin tebal membuat pemandangan menjadi samar, dan di tengah kabut itu, sosok wanita berpakaian putih masih duduk di sana, memandang mereka dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat, senyumnya tak wajar, lebar dan penuh misteri. Semua terasa begitu sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang menggema di udara dingin, tapi entah kenapa, suara itu terasa semakin jauh. Sinta menelan saliva, mencoba menenangkan diri. Apa ini yang dimaksud dengan mitos itu?" Suaranya hampir tak terdengar, getarannya jelas sekali. "Jangan panik, Sinta. Mungkin ini hanya kebetulan," kata Aryo, meski suara di tenggorokannya terdengar serak. Dia berusaha menunjukkan ketenangan, namun matanya tidak bisa lepas dari sosok wanita itu. Sesuatu di dalam dirinya mulai merinding. Rino menatap wanita itu dengan curiga. "Ini, gak mungkin. Gak bisa. Cuma orang yang iseng atau ada yang ngajak kita buat ketakutan." Namun, meski kata-kata itu terucap, Rino tidak bisa menghilangkan rasa takut yang mulai merayap. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, seperti ada kekuatan besar yang mengintai mereka. Wajah wanita itu tetap tenang, tanpa ekspresi apapun selain senyum yang tampak semakin lebar. Agus yang sejak awal lebih banyak diam, tiba-tiba melangkah maju, mendekati wanita itu. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. "Aku mau tahu," katanya, suaranya mantap, namun ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang asing dalam suaranya. "Sabar, Gus," teriak Aryo, mencoba menghentikan langkah Agus. Namun, Agus sudah terlalu jauh. Ia tetap melangkah ke arah wanita itu, tanpa memperdulikan peringatan temannya. Wanita itu tetap duduk di sana, matanya tak pernah lepas dari Agus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengulurkan tangannya, perlahan, dan seolah-olah memanggil Agus untuk mendekat. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Agus, suaranya aneh, seperti ada kekuatan lain yang mempengaruhi setiap kata yang keluar dari bibirnya. Wanita itu tersenyum lebih lebar lagi, seolah tidak ada batasan pada senyumnya. "Kekayaan, kecantikan, kemakmuran, semuanya bisa kamu dapatkan," jawab wanita itu dengan suara yang sangat lembut, namun di balik kelembutannya, ada sesuatu yang tajam. Ada sesuatu yang menakutkan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Agus tidak menjawab. Dia hanya diam, seolah terhipnotis. Matanya kosong, namun senyum di wajahnya semakin lebar, seolah-olah ia sudah memutuskan sesuatu yang besar.
Sinta melangkah mundur, merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. Tunggu, ini bukan yang kita cari. Kita harus pergi sekarang juga. Jangan bodoh, bentak Aryo. Kita sudah sampai sini, Sinta. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan mundur sekarang. Fatma, yang sejak awal hanya diam, mulai terlihat gelisah. Gus, hati-hati, ya. Suaranya terbata-bata, hampir tak terdengar. Wanita itu kembali berbicara, dan kali ini suaranya seperti berbisik di telinga mereka semua. Aku bisa memberi semua yang kalian inginkan. Apa kalian tidak tertarik? Semua bisa jadi milik kalian. Sinta merasa dadanya sesak. Dia mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Entah apa yang terjadi, tapi ada perasaan bahwa dunia di sekitarnya mulai berubah. Suasana malam yang sepi, jembatan yang tampaknya kosong, kini dipenuhi sesuatu yang menekan, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Agus yang berdiri paling dekat dengan wanita itu terjatuh, tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke dalam air sungai yang gelap. Rino, yang berdiri di belakangnya, dengan cepat meraih tangan Agus. "Ayo, Gus, bangun!" teriak Rino, berusaha menarik Agus yang tubuhnya menjadi kaku. Namun, Agus tidak merespon. Matanya terbuka lebar, tapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Tatapannya kosong, tidak ada kehidupan di sana. "Agus," teriak Fatma, panik. "Kita harus bawa dia pergi." Agus membuka mulutnya, dan suara yang keluar kali ini bukan suara Agus yang mereka kenal. Suaranya serak, dalam, seperti bukan suara manusia lagi. "Aku sudah memilih, dia tumbalku, biarkan aku kaya," kata Agus dengan nada yang mengerikan. Suaranya bergema di udara malam, membuat tubuh mereka semua menggigil. Tiba-tiba saja, kabut di sekitar mereka semakin tebal, membuat pemandangan semakin buram. Tidak ada yang bisa melihat jelas lagi. Mereka semua hanya bisa mendengar suara-suara aneh yang terdengar dari segala arah. Suara itu semakin dekat, seolah mereka dikelilingi oleh sesuatu yang tak terlihat, dan ketakutan mereka semakin mencekam. Rino berusaha menarik Agus lebih kuat, tetapi tidak ada yang terjadi. Tangan Agus terasa kaku dan dingin. Wanita itu masih duduk di ujung jembatan, matanya tetap tertuju pada mereka. Senyum di wajahnya semakin lebar, tidak ada keraguan di sana, hanya kegelapan yang datang perlahan. "Gus!" Sinta berteriak dengan suara hampir putus asa, tapi sepertinya teriakan itu tidak cukup untuk membuat Agus sadar. Agus, yang masih berada di bawah pengaruh sesuatu yang tidak mereka pahami, hanya mengangguk pelan. "Aku sudah memilih, ini jalanku." Fatma yang terisak melihat perubahan yang terjadi pada teman mereka, berusaha mendekat, tetapi ada perasaan seperti dinding tak terlihat yang menghalangi mereka. "Tidak, Agus, jangan lakukan ini," teriaknya, namun suara itu hanya hilang di telan kabut. Tiba-tiba, sosok wanita itu berdiri, dan dalam sekejap, ia muncul tepat di depan mereka, memandang dengan tatapan kosong. Sudah terlambat. Pilihan sudah dibuat. "Siapa yang akan jadi tumbal selanjutnya?" katanya, dan suara itu mengalir seperti bisikan angin yang dingin. Wajah mereka pucat, tubuh mereka kaku, seolah sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengintai mereka. Mereka semua tahu, malam ini, mereka sudah terjerat dalam sesuatu yang tidak bisa mereka hindari lagi. Suasana di jembatan Ancol semakin mencekam. Kabut tebal masih melayang, menyelimuti mereka seperti selimut yang tidak bisa dilepaskan. Agus berdiri dengan wajah kosong, tubuhnya kaku seperti patung. Matanya yang semula penuh kehidupan kini hanya tampak hampa. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Rino memegang erat tangan Agus, mencoba menariknya kembali, tetapi tak ada reaksi. Agus hanya berdiri diam, wajahnya tampak seperti sedang menatap sesuatu yang jauh, lebih jauh daripada apapun yang ada di sekitar mereka. Rino bisa merasakan ketegangan di tubuh Agus, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. "Apa yang terjadi sama dia?" tanya Sinta dengan suara yang bergetar.
rasa takut mulai menguasai dirinya. Ini bukan sekadar mistis atau mitos, ini nyata, dan itu jauh lebih menakutkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Fatma berjalan mendekat, namun langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi gerakannya. Agus, Gus, tolong sadar, jangan ikut dia, kata Fatma, suaranya penuh dengan kecemasan. Namun, suara Agus tetap sama, datar dan dingin. Aku sudah memilih, kata Agus lagi, suara seraknya semakin dalam. Aku sudah memilih jalan ini. Biarkan aku kaya. Sinta menoleh pada Aryo, matanya penuh ketakutan. Aryo, gimana ini? Kita harus gimana? Ini gak mungkin, kan? Ini cuma omong kosong kan? Aryo menatap Agus dengan tatapan penuh kecemasan. Dia ingin berteriak, ingin menarik Agus kembali, tetapi tubuhnya seolah beku, terperangkap dalam kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Aku nggak tahu. Tapi, kita nggak bisa membiarkan Agus jatuh ke dalam ini. Kita harus bantu dia. Namun, suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih mendekat. Kalian sudah melihatnya. Agus sudah memilihnya. Kalian bisa memilih jalan yang sama. Atau kalian bisa pergi, tetapi salah satu dari kalian harus menggantikannya. Sinta menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Gimana bisa dia bilang begitu? Maksudnya, kita harus ngasih tumbal juga? Rino menatap wanita itu, kemarahan mulai muncul di matanya. Kami tidak akan memberikan tumbal, tidak akan ada yang kami serahkan padamu, teriaknya, mencoba keras menahan ketakutannya. Kami tidak akan ikut permainan ini. Wanita itu hanya tersenyum lebih lebar lagi, senyum yang semakin mengerikan. Kalian bisa mencoba melawan, tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa lepas dari perjanjian ini. Aryo menarik Sinta yang mulai terisap. Sinta, jangan dengar itu. Kita harus pergi. Sekarang. Fatma terlihat bingung. Tapi, kita nggak bisa tinggal diam. Agus, kata-katanya menggantung di udara. Tidak ada yang tahu harus bagaimana. Agus, yang masih berada di bawah pengaruh kekuatan wanita itu, tiba-tiba mulai bergerak. Matanya tetap kosong, namun ada sesuatu yang berbeda. Ia mengangkat tangan kanan, menunjuk ke arah mereka satu persatu. Siapa yang akan menggantikan tempatku? Siapa yang siap menerima kekayaan ini? Suara itu, suara Agus yang kini asing, bergema di telinga mereka. Rino mencoba menariknya lagi, tetapi tubuh Agus terlalu berat, seolah ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba, wanita itu bergerak mendekat, langkahnya ringan namun penuh kekuatan. Kalian tidak bisa melarikan diri. Salah satu dari kalian harus menyerahkan diri. Waktu kalian sudah habis. Sinta merasakan tubuhnya gemetar. Apa yang mereka lakukan di sini, benar-benar terjebak dalam lingkaran yang tak bisa mereka hindari. Ketakutan menguasai seluruh dirinya. Aku nggak mau mati, aku nggak mau jadi tumbal. Aryo menggenggam tangan Sinta, berusaha memberikan kekuatan. Kita nggak bisa menyerah. Kita harus mencari cara untuk keluar. Tetapi, saat itu juga, kabut semakin pekat, mengaburkan pandangan mereka. Mereka tidak tahu apakah itu terjadi karena ketakutan mereka yang semakin besar, atau karena kekuatan yang memang ada di sana. Suasana sekitarnya terasa semakin berubah. Jembatan yang seharusnya biasa saja, kini terasa seperti tempat yang tak ada jalan keluarnya. Mereka terjebak di dunia yang berbeda, dunia yang dipenuhi oleh roh-roh yang tidak bisa mereka lihat, hanya bisa mereka rasakan. Kalau kalian ingin keluar, pilih salah satu, suara wanita itu kembali bergema. Salah satu dari kalian harus menyerahkan jiwa untuk digantikan oleh yang lain. Kalau tidak, semuanya akan menjadi milik saya. Sinta menatap wajah teman-temannya. Tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak dalam pilihan yang mengerikan. Ketika seseorang memilih untuk menerima pesugihan ini, ada satu aturan yang tak bisa dihindari, mereka harus memberikan tumbal. Dan sekarang,
mereka harus memilih siapa yang akan menjadi tumbal. Tiba-tiba, tubuh Agus mulai bergerak lagi, kali ini lebih cepat, seolah ada kekuatan lain yang menguasainya. Aku sudah memilih, biarkan aku kaya, ucapnya lagi, suaranya semakin keras, seperti teriakan yang dipaksakan keluar. Aryo merasakan hatinya terhimpit, tubuhnya kaku. Gus, jangan lakukan ini, teriaknya, tapi tidak ada jawaban. Agus hanya mengulangi kata-katanya, semakin keras, hingga suara itu terdengar seperti menggelegar, mengguncang tubuh mereka semua. Wanita itu berdiri di belakang Agus, kini semakin mendekat. Senyumnya semakin lebar. Jadi, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan, katanya, suara yang seperti membawa ancaman. Salah satu dari kalian harus menggantikan tempatnya. Itu adalah hukum dari perjanjian ini. Sinta merasakan dada sesak. Tidak, kami tidak bisa. Kami tidak mau menyerahkan jiwa kami. Namun, tidak ada jawaban dari wanita itu selain senyuman mengerikan yang terus melebar. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam dan berat terdengar dari jauh, seperti suara dari dalam bumi, datang dari arah sungai. Waktunya sudah habis, pilih sekarang, atau semuanya akan jadi milik kami. Dan saat itu, ketakutan yang tak terungkapkan semakin membuncah. Apa yang harus mereka lakukan? Keputusan mereka saat ini akan menentukan siapa yang akan selamat, siapa yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Malam semakin larut, tetapi suasana di sekitar jembatan justru semakin menegangkan. Kabut yang tebal semakin menyelimuti mereka, seakan-akan dunia di luar jembatan ini sudah tidak ada lagi. Semua terasa hampa, mencekam, dan mereka hanya bisa saling memandang, bingung, dan ketakutan. Suara desiran angin terdengar seperti bisikan, membawa ancaman yang tak terucapkan. Agus, yang tadi sempat diam, kini mulai bergerak lagi. Matanya masih kosong, seperti tidak melihat apa-apa, hanya menatap lurus ke depan, seolah-olah dunia di sekelilingnya sudah tidak ada lagi. Aku sudah memilih, ucapnya lagi dengan suara yang mengerikan. Suara itu terasa seperti suara orang lain, bukan suara Agus yang mereka kenal. Kekayaan, kecantikan, kekuasaan, semuanya bisa jadi milikku. Fatma yang berdiri di sebelah Sinta menatap Agus dengan cemas. Tapi Gus, ini bukan kamu. Ini bukan jalan yang kamu pilih dulu. Kamu bukan orang seperti itu, teriak Fatma, berusaha membangunkan Agus dari pengaruh yang kuat ini. Tetapi Agus tidak menjawab, bahkan tak menoleh sedikit pun. Wanita itu, yang berdiri diam sejak awal, kini bergerak maju, langkahnya sangat ringan, hampir tak terdengar. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa mengandung kekuatan besar, seolah dunia ini hanya miliknya, sementara mereka hanyalah orang-orang yang terjebak dalam takdir yang tak bisa mereka hindari. Agus telah memilih jalannya. Kini giliran kalian untuk memilih, katanya, suaranya terdengar seperti suara angin yang berbisik, lembut namun penuh ancaman. Sinta merasa tubuhnya semakin gemetar. Ia ingin berteriak, meminta bantuan, tetapi mulutnya terasa tertutup rapat. Apa yang harus kita lakukan? Gumamnya pelan. Hatinya penuh dengan rasa takut dan kebingungan. Ia tahu kalau mereka tidak segera membuat keputusan, semuanya akan berakhir lebih buruk lagi. Rino menatap wanita itu dengan wajah marah. Kalian tidak bisa memaksa kami. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami tidak akan memberikan tumbal, teriaknya, suaranya penuh kebencian. Ia berusaha keras menahan ketakutannya, tetapi semakin lama, ia semakin merasakan ada kekuatan besar yang mengendalikan semua ini. Sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tak lagi manusiawi. Kalian berpikir kalian bisa melawan takdir? Kalian berpikir kalian bisa pergi begitu saja tanpa membayar harga? Itu tidak mungkin. Harga untuk kekayaan, kekuasaan, dan kemakmuran sudah ditetapkan. Sekarang, pilihlah siapa yang akan menggantikan tempat Agus. Fatma menggenggam tangan Sinta dengan erat. Kita tidak bisa memberikan tumbal, Sinta. Kita harus keluar dari sini. Kita harus pergi dari tempat ini sekarang juga,
katanya, suaranya hampir tak terdengar, tetapi ada tekad yang kuat dalam kata-katanya. Namun, Sinta hanya bisa menatap Fatma dengan mata yang penuh ketakutan. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Jika kita pergi, Agus akan tetap terjebak di sini. Agus tiba-tiba bergerak lagi, kali ini ia mulai berbicara dengan suara yang lebih keras, lebih jelas. Aku sudah memilih, aku ingin semuanya, aku ingin kekayaan, aku ingin hidup abadi, aku ingin semuanya menjadi milikku. Sinta tidak tahu harus berkata apa. Rasa takutnya semakin membengkak di dalam dada. Ia ingin berlari, ingin keluar dari tempat ini, tetapi ada sesuatu yang menahan kakinya. Seolah setiap langkah yang ia ambil akan membawa sesuatu yang lebih buruk. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, dan dalam sekejap, kabut semakin tebal. Ia berdiri di tengah kabut, terlihat seperti sosok yang tidak bisa mereka hindari. Kalian harus memilih. Pilih siapa yang akan jadi tumbal. Jika tidak, kalian semua akan menjadi milik kami. Rino yang masih terengah-engah mendekati Sinta. Sinta, aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita harus berpikir cepat. Kalau enggak, kita semua akan mati di sini. Sinta menggigit bibir bawahnya, hatinya berat. Tapi siapa yang bisa kita korbankan? Kita nggak bisa membiarkan siapapun menjadi tumbal. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan kosong. Pilihan sudah dibuat. Tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan. Waktu kalian sudah habis. Sekarang, pilih. Di tengah kebingungan yang semakin mencekam, Agus bergerak lagi, kali ini langkahnya lebih kuat, lebih cepat, dan matanya seolah sudah tidak bisa melihat mereka. Ia terus mengulang kata-katanya. Aku sudah memilih. Biarkan aku kaya. Biarkan aku memiliki semuanya. Tiba-tiba, tubuh Agus terhuyung. Rino dengan cepat mencoba menahannya, namun tidak bisa. Agus jatuh ke tanah, dan tubuhnya terkulai lemas. Namun matanya tetap terbuka, tetap kosong. Tidak ada kehidupan di sana, hanya kegelapan yang menyelimuti. Sinta terdiam, merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua terasa begitu gelap, dan pilihan yang ada di depan mata begitu berat. Ia tidak ingin kehilangan Agus, tetapi ia juga tidak ingin ada yang harus menjadi tumbal. Tetapi suara wanita itu kembali terdengar, semakin kuat, semakin mendekat. Waktu kalian habis, pilih siapa yang akan menjadi tumbal. Suasana semakin mencekam. Semua yang ada di sekitar mereka tampak semakin menghilang. Hanya ada mereka, wanita itu, dan jembatan yang sudah tak tampak seperti tempat yang mereka kenal. Mereka terjebak dalam lingkaran takdir yang tak bisa mereka hindari, dan saat itulah mereka sadar, salah satu dari mereka harus mengorbankan dirinya. Keheningan yang menekan itu semakin menghimpit dada mereka. Kabut semakin pekat, dan suara-suara di sekitar mereka seperti hilang ditelan dunia. Hanya ada suara detakan jantung yang semakin cepat, ketakutan yang semakin dalam. Mereka terjebak dalam permainan yang tak mereka pilih, dan kini mereka dihadapkan pada kenyataan yang sangat sulit. Tidak ada pilihan lain, suara wanita itu terdengar lagi, mengalir dengan begitu tenang, namun penuh ancaman. Salah satu dari kalian harus menjadi tumbal, atau semuanya akan hancur. Kalian tidak bisa keluar dari sini tanpa membayar harga. Sinta menatap teman-temannya satu persatu. Wajah mereka penuh kebingungan, ketakutan, dan kelelahan. Mereka sudah berusaha keras mencari jalan keluar, tetapi kenyataannya justru semakin menjerat mereka. Agus terjatuh begitu saja, terkulai di tanah dengan mata kosong, tubuhnya lemah tak berdaya. Tidak ada lagi yang tersisa dari Agus yang mereka kenal. Sosok yang sekarang terbaring itu bukanlah temannya yang dulu. Kenapa harus ada pilihan seperti ini? Sinta merintih, suaranya serak. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Kenapa kita harus mengorbankan satu dari kita? Rino menatap Sinta, wajahnya tampak bingung. Sinta, kita harus berpikir cepat. Jika kita tidak memilih, kita semua akan mati di sini. Kita harus selamatkan satu orang.
Fatma yang sedari tadi hanya diam, akhirnya berbicara. Tapi siapa yang bisa kita pilih? Tidak ada yang bisa kita korbankan. Kita tidak bisa begitu saja membiarkan salah satu dari kita mati. Apa yang terjadi dengan Agus itu tidak wajar. Dia bukan diri dia yang sebenarnya, ujar Aryo, suaranya berat. Kita harus bantu dia, kita harus cari cara keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Wanita itu tersenyum tipis, senyumnya yang mengerikan semakin lebar. Kalian bisa mencoba lari. Tapi percayalah, di dunia ini, tidak ada jalan keluar tanpa membayar harga. Salah satu dari kalian harus jadi tumbal. Itu perjanjiannya. Sinta merasakan tubuhnya menggigil. Ia ingin berlari, ingin keluar dari tempat ini, tetapi tubuhnya terasa berat. Seakan ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak lebih jauh. Setiap langkah yang ia ambil hanya membawa ketakutan yang lebih dalam. Mereka terperangkap dalam perjanjian yang tak pernah mereka pilih, dan sekarang mereka harus menghadapinya. Rino memegang bahu Sinta dengan erat. Sinta, dengar, kita nggak punya waktu lagi. Kita harus memutuskan sekarang juga. Kalau kita nggak memilih, Agus akan tetap terjebak di sini, dan kita semua akan hilang. Kita harus memilih dengan cepat. Sinta menatap wajah teman-temannya satu persatu. Ada keputusasaan di sana, ada rasa takut yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka semua tahu, pilihan ini bukan pilihan yang adil. Tidak ada yang mau menjadi tumbal. Tidak ada yang siap mengorbankan hidupnya. Kita harus cari jalan keluar, bukan memilih siapa yang harus mati, kata Fatma, mencoba meyakinkan diri sendiri. Kita harus berusaha lebih keras. Namun, suara wanita itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih mendekat. Kalian tidak bisa menghindar. Waktu kalian habis. Pilih salah satu dari kalian. Kalau tidak, semuanya akan menjadi milik kami. Sekali lagi, mereka terdiam. Hanya ada ketegangan yang menggantung di udara, semakin menekan dada mereka. Rino mulai terlihat panik. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa memilih salah satu dari kalian. Aku tidak bisa. Dengarkan aku, Rino, kata Aryo, suaranya lebih tegas. Kita tidak punya waktu lagi untuk ragu. Kalau kita tidak pilih sekarang, kita semua akan jadi korban. Sinta menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, semakin ia mencoba untuk berpikir jernih, semakin kuat rasa takut itu datang. Ia merasa seperti terjebak dalam jebakan yang tak bisa dia hindari. Semua pilihan terasa salah, dan apapun yang mereka pilih, akan mengarah pada kematian. Aku, suara Sinta tertahan, napasnya tercekat. Aku tidak bisa memilih. Aku tidak bisa mengorbankan siapapun. Ini bukan pilihan manusiawi. Tiba-tiba, ada suara gemuruh yang datang dari bawah jembatan, seperti suara yang datang dari dalam bumi. Suara itu begitu berat, menggema, dan membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Waktu kalian sudah habis. Pilih sekarang. Atau semuanya akan berakhir. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan yang semakin tajam. Pilihan ada di tangan kalian. Tidak ada jalan keluar tanpa ada harga yang harus dibayar. Salah satu dari kalian harus menjadi tumbal. Rino menggigit bibir bawahnya, menahan air matanya. Tidak ada yang harus mati. Kita tidak akan menyerah pada takdir ini. Namun, suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menuntut. Kalian masih punya waktu. Tapi waktu itu tidak banyak. Pilih salah satu dari kalian, atau semuanya akan jadi milik kami. Sinta merasakan tubuhnya lemas. Ketakutan itu begitu menguasai dirinya. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu seakan terbungkam dalam dadanya. Semua terasa begitu suram, begitu gelap. Ia tahu mereka tidak punya banyak waktu lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sinta dengan suara bergetar, menatap wajah teman-temannya yang juga penuh ketakutan. Namun, tidak ada jawaban yang datang. Semuanya terdiam. Pilihan mereka sudah terbatas,
dan sekarang mereka hanya bisa menunggu takdir yang akan menentukan siapa yang akan mengorbankan dirinya. Waktu terasa semakin menekan. Udara di sekitar mereka kian berat, seolah setiap detakan jantung mereka mengundang sesuatu yang tak terlihat. Sinta merasa seperti terjebak dalam ruang yang semakin menyempit. Kaki-kakinya terasa kaku, tak mampu bergerak. Di hadapannya, teman-temannya juga tampak terhimpit oleh ketakutan yang sama. Wanita itu, dengan senyumannya yang semakin mengerikan, berdiri diam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah ancaman, seolah mengikat mereka dalam suatu perjanjian yang tak terelakkan. Pilihan sudah ada di tangan kalian. Tidak ada yang bisa menghindar. Jika tidak ada yang memilih, kalian semua akan menjadi bagian dari kami. Fatma menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai berantakan. Rasa takut itu membekapnya, membuatnya merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak dia kenal. Tapi kita tidak bisa memilih seperti ini. Kita tidak bisa mengorbankan salah satu dari kita, kata Fatma, suaranya serak. Rino, yang semula terlihat tegas, kini tampak ragu. Pandangannya kosong, dan ia mengeratkan genggamannya pada tangan Sinta. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan lagi, katanya dengan suara gemetar. Semua terasa begitu gelap. Kita hanya punya satu pilihan, tapi itu bukan pilihan yang kita inginkan. Sinta ingin berteriak, ingin melepaskan rasa takut yang semakin menggila di dalam dirinya, tetapi suara itu tak keluar. Semua terasa begitu berat. Kita bisa melawan, kita harus melawan, bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan ketakutan yang menguasai jiwanya. Namun, semakin ia berusaha berpikir, semakin ia merasa terhimpit oleh tekanan yang datang dari segala arah. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan. Tiba-tiba, kabut yang semula mengelilingi mereka tampak bergerak, mengalir seperti arus yang mengatur langkah mereka. Setiap gerakan wanita itu begitu tenang, namun menyiratkan kekuatan yang luar biasa, sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Tidak ada yang bisa melawan takdir. Waktu kalian habis. Fatma, yang masih terdiam, akhirnya berbisik pelan. Apakah kita benar-benar tidak punya pilihan? Apakah semuanya sudah ditentukan sejak awal? Rino menatap Fatma dengan pandangan kosong. Kita hanya punya satu jalan. Jika kita tidak memilih, kita semua akan mati di sini. Itu yang dia katakan. Agus yang terbaring di tanah, tubuhnya kaku dan matanya terbuka lebar, seakan menunggu keputusan itu juga. Sinta mendekati Agus, gemetaran. Ia ingin menyentuhnya, ingin melihat kehidupan di matanya, tetapi yang terlihat hanya kegelapan yang menyelimuti. Agus sudah bukan lagi Agus yang mereka kenal. Gus, Sinta berbisik, air matanya jatuh. Aku tidak tahu harus bagaimana. Wanita itu tidak mengubah ekspresinya, tetap diam, hanya matanya yang mengawasi mereka dengan tajam. Pilihan harus dibuat. Pilih salah satu, atau kalian akan kehilangan semuanya. Sinta menatap wajah teman-temannya, mencari harapan, tetapi yang ia temui justru kecemasan dan ketakutan. Setiap dari mereka terjebak dalam dilema yang sama, dan waktu mereka semakin habis. Aku tidak bisa memilih, kata Sinta dengan suara tercekat. Tiba-tiba, Rino menatapnya dengan serius. Sinta, dengar. Kita tidak bisa menunda lagi. Kita harus memilih siapa yang akan mengorbankan dirinya, atau semuanya akan hancur. Tapi Sinta tidak bisa. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia tidak bisa memilih untuk mengorbankan temannya, apalagi dirinya sendiri. Semuanya terasa tidak adil, tidak manusiawi. Tetapi wanita itu tetap diam, menunggu dengan sabar, seolah memberi mereka waktu untuk merenung, meskipun pada kenyataannya, waktu itu tidak ada. Sinta merasakan sebuah kekuatan besar yang mengalir dari bawah jembatan, dari dalam kabut yang semakin menebal. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, sesuatu yang terasa lebih nyata daripada apapun yang ada di sekeliling mereka. Seakan seluruh dunia ini dikendalikan oleh makhluk itu, dan mereka hanya sekelompok jiwa yang terperangkap dalam permainan yang tak mereka pilih. Tolong,
Jangan paksa kami, Sinta berbisik, tubuhnya gemetar hebat. Kami tidak bisa memilih. Tidak ada yang layak untuk mati. Wanita itu perlahan maju, langkahnya penuh kewibawaan. Kalian tidak punya pilihan. Setiap pilihan akan membawa konsekuensi. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir. Tiba-tiba, suara Agus terdengar, pelan namun penuh keyakinan. Aku memilih. Semua mata tertuju pada Agus yang masih terbaring, tubuhnya tak bergerak. Namun, suaranya jelas, meskipun tubuhnya tidak memberikan tanda-tanda kehidupan. Sinta dan yang lain terdiam. Agus yang sudah tidak sadarkan diri, Agus yang sudah kehilangan dirinya, ternyata masih bisa berbicara, meskipun dengan suara yang bukan miliknya. Aku memilih, Agus mengulangi, kali ini dengan kekuatan yang lebih dalam. Biar aku yang jadi tumbal. Aku ingin kekayaan. Aku ingin hidup abadi. Semua yang ada di sana terkejut. Rino, Fatma, Aryo, dan Sinta saling berpandang, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apa yang kamu katakan, Gus? Tanya Rino dengan suara bergetar. Kamu sudah berubah, Gus? Ini bukan kamu. Jangan lakukan itu. Namun, Agus hanya tersenyum, senyum yang kosong, senyum yang bukan senyuman manusia. Ini bukan pilihan yang aku buat. Ini takdir. Aku memilih. Rino mengerang, tak percaya. Tunggu, jangan seperti ini. Kamu tidak harus begitu, Gus. Tapi sudah terlambat. Agus yang terbaring, dengan wajah yang sudah tidak manusiawi, mulai menghilang perlahan, menghilang ke dalam kabut, menyatu dengan kegelapan. Tidak ada lagi yang tersisa dari Agus yang mereka kenal. Hanya ada kekosongan. Sinta terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Semua terasa begitu salah. Semua ini terlalu cepat, terlalu tidak adil. Tetapi satu hal yang ia tahu, Agus sudah pergi, dan yang tersisa kini hanya keputusan yang lebih berat, siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Keheningan mencekam setelah Agus menghilang. Seakan seluruh dunia berhenti berputar. Sinta tidak tahu lagi apa yang harus dirasakan. Cemas, marah, bingung, semua perasaan itu bercampur jadi satu. Tidak ada lagi yang tersisa dari temannya yang dulu, hanya tubuhnya yang terkulai kaku, seperti barang yang tak lagi berarti. Rino menatap ke arah tempat Agus menghilang, matanya terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Gus, bisiknya pelan, hampir seperti berdoa agar semuanya hanya sebuah mimpi buruk. Kenapa harus dia? Kenapa harus kita yang terjebak dalam permainan ini? Fatma berdiri terpaku, tangannya menggenggam erat baju Sinta, tubuhnya gemetar. Ini gila, Sinta, semua ini gila. Agus, dia bukan lagi Agus yang kita kenal. Itu bukan dia. Kenapa dia memilih begitu? Aryo menatap dengan tatapan kosong, seakan ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suaranya terdengar serak. Agus sudah pergi. Kami cuma tinggal bertiga. Apa yang akan terjadi pada kita? Sinta menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Namun, semakin ia mencoba, semakin gelap perasaan itu datang. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mereka terperangkap dalam takdir yang tak bisa dihindari. Semua ini bukan pilihan mereka. Mereka hanya terjebak dalam janji yang dibuat oleh roh jembatan yang tidak mereka kenal, dan kini tak ada lagi jalan keluar. Wanita itu muncul lagi, langkahnya halus, seperti bayangan yang berjalan di atas kabut. Senyumnya yang penuh misteri kembali menghiasi wajahnya. Sudah saatnya kalian memilih, katanya dengan suara datar, seolah mengingatkan mereka bahwa waktu sudah habis. Satu sudah hilang, dan yang lainnya akan segera mengikuti. Pilihannya sudah jelas, kan? Sinta memandang wanita itu dengan tatapan tajam, meski hatinya dipenuhi rasa takut yang hampir membuatnya terpecah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami tidak ingin bermain dengan perjanjian kotor ini. Apa yang kamu inginkan? Wanita itu hanya tertawa pelan, tawa yang menakutkan. Apa yang kuinginkan tidak penting.
Yang penting adalah pilihan kalian. Hanya ada satu jalan keluar, dan itu adalah dengan membayar harga. Agus sudah memilih. Sekarang, giliran kalian. Fatma melangkah mundur, terkejut dan semakin cemas. Tunggu, itu bukan pilihan. Kami tidak bisa menyerahkan nyawa begitu saja. Tidak ada yang bisa kami pilih. Namun, wanita itu hanya mengangkat tangannya dengan tenang, mengarah ke Fatma. Tiba-tiba, kabut semakin pekat, mengelilingi mereka dengan cepat. Sinta merasakan hawa dingin yang menyusup ke kulitnya, seakan segala sesuatu menjadi semakin tidak terkendali. Jika kalian tidak memilih, wanita itu melanjutkan, kami yang akan memilih untuk kalian. Takdir sudah menunggu. Sinta merasa seakan ada beban yang mencekik dadanya. Semua perasaan itu campur aduk, takut, cemas, bingung. Semua pilihan mereka terasa seperti jebakan yang tak terhindarkan. Jika mereka tidak memilih, wanita itu akan memilih mereka, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Kita harus mencari jalan keluar, ujar Aryo, suaranya penuh tekad meskipun ada rasa takut yang menguasai wajahnya. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus bisa mengalahkan ini. Sinta menatap Aryo dengan tatapan kosong. Bagaimana caranya? Kita tidak punya kekuatan untuk melawan dia. Agus sudah hilang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita jika tidak memilih. Rino menundukkan kepalanya, lalu mengangkatnya lagi dengan penuh tekad. Aku tidak tahu, Sinta. Tapi kita harus berusaha. Kita tidak bisa membiarkan dia menang. Kalau kita menyerah, kita akan jadi bagian dari permainan ini selamanya. Sinta menggigit bibir bawahnya. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak tahu cara mengalahkan wanita itu. Mereka tidak tahu cara keluar dari jebakan ini. Mereka hanya tahu bahwa satu persatu, mereka akan dipilih dan hilang, seperti Agus yang sudah tidak ada. Aku tidak bisa memilih, Fatma berkata dengan suara hampir putus asa. Kita tidak bisa begitu saja mengorbankan satu sama lain. Itu bukan pilihan yang manusiawi. Tapi kita tidak punya pilihan. Rino hampir berteriak, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Jika kita tidak memilih, kita akan jadi bagian dari mereka, bagian dari kematian yang tak pernah berakhir. Apa yang kita hadapi sekarang adalah kenyataan. Wanita itu tersenyum lebih lebar, seolah menunggu keputusan mereka. Kalian memang punya pilihan. Pilihan itu ada di tangan kalian. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir. Jika kalian ingin selamat, kalian harus memilih. Keheningan kembali menghampiri mereka. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Semua yang ada di sana hanya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Mereka tahu bahwa mereka harus memilih, tetapi siapa yang bisa memilih teman sendiri untuk mati? Apa yang harus kita lakukan? Sinta akhirnya berkata, suara itu hampir tak terdengar. Wanita itu mengangkat tangan dengan penuh kewibawaan. Pilihan sudah dibuat. Kalian harus memilih sekarang. Sinta merasa dadanya seperti terjepit, ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rasa takut itu semakin menggerogoti pikirannya. Tidak ada yang bisa menghindari pilihan ini, tidak ada yang bisa menghindari takdir yang sudah ditentukan. Sekali lagi, wanita itu menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Kabut semakin tebal, semakin pekat, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Mereka hanya bisa menunggu untuk dipilih. Tetapi di dalam hati mereka, semuanya terasa sama, kehilangan yang tak terhindarkan. Di bawah kabut yang semakin menebal, waktu seakan berhenti. Sinta bisa mendengar detak jantungnya sendiri, keras dan menggema, mengalahkan suara-suara lain di sekitarnya. Udara semakin dingin, dan setiap napas yang keluar dari hidungnya berubah menjadi uap putih. Ketakutan itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Tak ada yang tersisa selain rasa cemas yang menggerogoti. Wanita itu masih berdiri di sana, menatap mereka dengan senyum yang tidak pernah berubah. Seolah semua yang terjadi ini sudah terencana dengan rapi, seperti bagian dari permainan yang tak pernah mereka pilih. Pilihan kalian sudah habis,
Suara wanita itu kembali terdengar, datar dan tanpa emosi. Tak ada yang bisa melawan takdir. Satu sudah memilih, dan yang lainnya akan segera mengikuti. Rino berdiri tegak, menatap wanita itu dengan mata penuh tekad meskipun ketakutan masih jelas terpancar di wajahnya. Kita tidak akan menyerah. Kita akan melawan sampai akhir. Fatma menggenggam tangan Sinta erat, seakan berusaha mencari kekuatan dalam diri temannya itu. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan diri. Kita harus mencari jalan keluar. Pasti ada cara. Tapi Sinta tahu, meskipun mereka berteriak untuk melawan, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terperangkap dalam sebuah takdir yang lebih besar dari mereka. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu semakin terasa seperti sebuah ancaman yang tidak bisa dihindari. Jadi kalian memilih untuk melawan? Tanya wanita itu, matanya menyala dengan tatapan yang tajam dan dalam, seolah bisa menembus setiap pikiran mereka. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang kalian miliki untuk melawan kami? Sinta menatap wanita itu, rasa putus asa mulai menguasai dirinya. Kami tidak tahu caranya, tapi kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami tidak akan menjadi bagian dari permainanmu. Wanita itu tertawa, namun tawa itu tidak terdengar ceria. Sebaliknya, tawa itu seolah berisi kesedihan yang mendalam. Kalian selalu berpikir ada jalan keluar. Tapi kalian harus tahu, dalam permainan ini, tak ada yang bisa menghindar. Kalian hanya bisa memilih satu, atau semuanya akan menjadi milik kami. Fatma menutup matanya, berusaha menenangkan diri. Apa yang harus kita pilih? Apa yang kita harus lakukan? Kami tidak tahu, kami tidak tahu. Aryo yang sejak tadi terdiam, akhirnya berbicara. Mungkin ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Kita harus mencari kelemahan dari wanita itu. Ada satu hal yang saya tahu. Tidak ada kekuatan yang tak memiliki kelemahan. Rino menatap Aryo, seakan berharap ada secercah harapan. Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa mengalahkan wanita ini dengan kekuatan, mungkin kita bisa menggunakan akal. Mungkin ada sesuatu yang terlupakan, sesuatu yang bisa kita manfaatkan, jawab Aryo, matanya berkilat penuh keyakinan. Sinta tidak yakin. Apa yang bisa mereka lakukan melawan kekuatan yang tak terlihat ini? Tetapi dalam keputusasaan, mereka hanya bisa menggantungkan harapan pada apa yang bisa mereka temukan. Sinta mulai melangkah ke depan, mendekati wanita itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan yang mencoba menariknya kembali. Jika kami tidak bisa keluar, lalu apa yang kamu inginkan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari kami? Wanita itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Sinta dengan pandangan kosong, seperti memandang sesuatu yang jauh di luar jangkauan manusia. Kalian berpikir bisa memahami apa yang kami inginkan. Tapi kalian tidak akan pernah tahu. Tiba-tiba, Sinta merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Sebuah getaran di tanah di bawah kakinya, sebuah kekuatan yang bergerak perlahan namun pasti. Ketika ia melihat ke bawah, kabut itu berputar lebih cepat, membentuk lingkaran yang semakin besar, dan di tengahnya, muncul bayangan seorang pria, bukan wanita itu. Pria itu tidak berkata apa-apa. Wajahnya samar-samar, seperti berusaha muncul dan menghilang. Sinta merasakan tubuhnya menggigil, tetapi ia tetap mencoba untuk tetap berdiri tegak. Siapa itu? Tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu memandang pria yang muncul dalam kabut dengan tatapan dingin. Tidak ada yang perlu kalian ketahui. Itu adalah bagian dari kami yang lama, bagian dari sejarah yang terlupakan. Jangan berharap untuk bisa melarikan diri dari kenyataan yang sudah ditentukan. Ketika Sinta menatap pria itu dengan lebih seksama, dia merasa seolah mengenalnya, walaupun wajahnya kabur. Ia merasa pernah melihatnya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih lanjut, pria itu menghilang, menyatu dengan kabut kembali. Apa itu? Tanya Sinta, suara paniknya terdengar jelas. Itu adalah kenyataan yang tak bisa kalian ubah,
Wanita itu menjawab, suaranya kini terdengar lebih dalam, seolah datang dari tempat yang jauh dan penuh kesedihan. Tapi jangan khawatir. Pilihan sudah ada. Dan kalian akan memilih sekarang. Tidak ada lagi jalan keluar. Rino mulai terisak, kebingungan dan ketakutan semakin menggerogoti pikirannya. Tolong, jangan paksa kami. Kami tidak ingin jadi bagian dari ini. Wanita itu mengangkat tangan dengan tenang. Kabut semakin menebal, seakan menelan mereka semua. Kalian sudah membuat pilihan kalian. Sekarang, biarkan takdir berjalan. Sinta bisa merasakan ketakutan itu semakin menjeratnya. Tidak ada lagi jalan keluar. Wanita itu sudah memastikan mereka terperangkap. Mereka tidak bisa lagi berlari, tidak bisa lagi menghindari. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, memilih, atau semuanya akan berakhir di sini. Tidak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah ditentukan. Sinta menatap wajah teman-temannya, mencari satu harapan terakhir, satu secercah cahaya yang bisa mengarahkan mereka keluar dari kegelapan ini. Namun, semakin ia melihat mereka, semakin ia merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Kini, hanya ada satu pilihan, mengakhiri permainan yang tidak pernah mereka pilih. Kabut semakin tebal, menelan semuanya. Keheningan di sekeliling mereka semakin menakutkan, seolah waktu sudah berhenti. Sinta merasa tubuhnya semakin lelah. Otaknya tak lagi bisa berpikir jernih, seperti dipenuhi oleh kabut yang sama. Apa yang harus mereka lakukan? Apa pilihan yang mereka miliki? Wanita itu masih berdiri dengan tenang, matanya menatap mereka dengan senyuman yang entah bagaimana terasa sangat menakutkan. Kalian sudah datang sejauh ini. Hanya satu langkah lagi. Pilihannya ada di tangan kalian, katanya dengan suara datar, tapi penuh tekanan. Sinta menggenggam tangan Fatma yang masih berdiri di sampingnya. Kita tidak bisa memilih satu sama lain, Fat. Kalau kita memilih, itu berarti kita mengorbankan teman kita. Tapi kalau kita tidak memilih, kita semua akan mati. Ini gila. Fatma tidak menjawab, hanya menggigit bibirnya dan menunduk. Suasana semakin cemas. Tidak ada yang tahu apakah ini benar-benar jalan keluar, atau hanya jebakan yang lebih besar. Tapi kita harus berani, ujar Aryo, tiba-tiba. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam ketakutan. Kita harus membuat keputusan. Tidak ada yang bisa menghindari takdir, tapi kita masih bisa memilih cara kita menghadapinya. Sinta memandang Aryo, matanya sedikit berkaca. Kita harus memilih? Apa yang harus kita pilih, Aryo? Aryo menatap wanita itu dengan tatapan yang penuh kebencian. Kita memilih untuk melawan. Kita tidak bisa menyerahkan diri begitu saja. Kalau kami harus berakhir di sini, kita akan berakhir dengan cara kita sendiri. Tidak ada yang bisa memaksa kami untuk menyerah. Wanita itu terkekeh pelan. Oh, kalian masih percaya ada pilihan selain takdir? Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Rino, yang sejak tadi diam, akhirnya melangkah maju, menatap wanita itu dengan tatapan penuh tekad. Kami sudah mendengar cukup banyak dari kalian. Tapi kami masih punya nyawa untuk diperjuangkan. Kami akan memilih untuk hidup, meskipun itu berarti melawanmu. Sinta mengangguk, meski hatinya penuh keraguan. Rino benar, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Tapi dia merasa seperti berada di ujung jurang, siap terjatuh kapan saja. Apa yang terjadi setelah kita memilih? Tanyanya, suaranya hampir tenggelam dalam keheningan. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan kosong. Setelah kalian memilih, tak ada lagi yang bisa diubah. Pilihan kalian akan menentukan akhir cerita ini. Tiba-tiba, kabut itu mulai bergerak lebih cepat, berputar-putar di sekitar mereka. Di tengah pusaran kabut, bayangan Agus muncul kembali. Wajahnya kosong, matanya kosong, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang dulu mereka kenal. Agus itu, bukan lagi Agus yang mereka ingat. Agus itu adalah bagian dari permainan ini, salah satu dari sekian banyak jiwa yang telah jatuh dalam jebakan. Agus, teriak Sinta dengan suara tercekat. Kenapa kamu,
kenapa kamu memilih itu? Bayangan Agus hanya menatap mereka tanpa ekspresi. Aku sudah memilih, suaranya terdengar seperti bergema, lebih dalam dari yang Sinta ingat. Dan sekarang, kalian harus memilih. Sinta merasa tubuhnya lemas. Tidak. Kami tidak bisa seperti itu. Kami tidak bisa menyerahkan teman kami begitu saja. Tapi wanita itu tidak menunjukkan rasa iba. Itulah pilihannya. Kalian bisa hidup dengan membayar harga yang ditentukan. Atau, kalian bisa memilih mati bersama dan menyerahkan semuanya kepada kami. Rino menggigit bibirnya, hampir tidak bisa menahan amarah. Kami akan memilih hidup. Kami tidak akan menyerahkan diri begitu saja. Wanita itu mengangkat tangan. Jika itu pilihan kalian, maka kami akan menerima harga yang harus dibayar. Tak ada yang bisa menghindar dari perjanjian ini. Secara tiba-tiba, kabut mulai menebal hingga seluruh tubuh mereka tertutup, tak bisa melihat apapun. Semua terasa gelap. Sinta merasa tubuhnya berat, seolah dunia sedang menariknya ke bawah, menenggelamkannya dalam kegelapan. Ia mendengar suara-suara yang aneh, suara yang datang dari segala arah, suara yang tidak bisa ia kenali. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di atasnya. Fatma tiba-tiba berteriak. Sinta! Sinta! Suaranya terputus-putus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sinta membuka matanya, berusaha melihat apa yang ada di sekitarnya, tapi kabut itu begitu pekat. Hanya ada suara yang mengelilingi mereka, suara bisikan yang semakin dekat. Tolong, kami tidak mau mati, teriak Aryo, suaranya penuh kekhawatiran. Namun, suara itu, suara wanita itu, kembali terdengar, lebih menekan, lebih mengerikan. Tidak ada yang bisa menghindari takdir. Pilihan kalian sudah dibuat. Tak ada lagi jalan keluar. Kalian sudah terperangkap. Tiba-tiba, kabut itu mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan mereka melihat diri mereka kembali di tengah jembatan. Tapi ada yang berbeda. Jembatan itu terasa lebih gelap, lebih suram, dan di sekelilingnya, mereka bisa melihat bayangan-bayangan manusia yang tak mereka kenal, bergerak dalam keheningan. Wajah-wajah kosong, tubuh-tubuh hampa, seolah menjadi bagian dari tempat ini, bagian dari jembatan yang terkutuk. Sinta merasa pusing, langkahnya goyah. Apa yang terjadi? Suaranya bergetar. Apa ini? Kami. Wanita itu berdiri di tengah jembatan, matanya menatap mereka dengan senyuman yang mengerikan. Perjanjian sudah dibuat, katanya. Dan kalian sudah memilih. Sekarang, kalian menjadi bagian dari kami. Sinta menatap teman-temannya, dan dalam hati, ia tahu apa yang harus mereka hadapi. Mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Mereka sudah terperangkap. Semua yang mereka lihat adalah kenyataan yang tak bisa dibatalkan. Mereka telah memilih. Tetapi pilihan mereka ternyata lebih mengerikan dari apa yang pernah mereka bayangkan. Sinta terhuyung. Segalanya terasa kabur. Jembatan, kabut, dan wanita itu seakan mengaburkan kenyataan yang ada di depannya. Ia berusaha untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya, namun tubuhnya terasa begitu lelah. Seperti ada beban yang tak terlihat yang menghimpitnya, membuat setiap langkah terasa lebih berat. Di sekeliling mereka, bayangan-bayangan yang tidak hidup itu bergerak perlahan, seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Tanpa ekspresi, tanpa suara, hanya diam, seperti sekumpulan roh yang terperangkap dalam dunia ini. Wanita itu berdiri di sana, matanya yang tajam memandang mereka dengan senyuman kosong. Pilihan kalian telah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa diubah. Sinta merasa perasaan aneh menyerangnya, sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa takut, bingung, dan cemas bercampur aduk menjadi satu. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang sangat jelas. Mereka telah terperangkap dalam lingkaran ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Rino yang sejak tadi hanya terdiam, akhirnya membuka mulutnya. Tidak, kita tidak akan menyerah, katanya dengan suara keras, hampir marah.
Kami tidak bisa begitu saja menyerah pada takdir seperti ini. Kami tidak bisa hanya menerima bahwa kami akan menjadi bagian dari kalian. Wanita itu hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan kesedihan. Kalian pikir kalian bisa memilih? Kalian sudah memilih sejak awal. Semua yang terjadi, semua yang kalian alami, sudah ditentukan. Kalian hanya tidak tahu. Fatma menggenggam tangan Sinta erat. Kita tidak bisa menyerah. Kita harus mencari jalan keluar. Pasti ada cara. Tetapi kata-katanya terdengar lemah, seakan harapan mereka semakin memudar. Agus, yang tampaknya sudah kehilangan dirinya sendiri, berdiri di belakang wanita itu. Wajahnya hampa, tak ada lagi ekspresi yang tampak di wajahnya. Agus itu bukan Agus yang mereka kenal. Agus itu sudah menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang terperangkap di antara kenyataan dan mimpi buruk. Agus, kenapa kamu? Sinta berusaha menahan air matanya, tetapi suara itu hanya menggetarkan tubuhnya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada temannya itu, kenapa Agus memilih untuk menjadi bagian dari semua ini. Namun, Agus hanya diam, matanya kosong, tidak ada jawaban yang keluar dari bibirnya. Wanita itu berbalik, menatap mereka dengan tatapan yang tak pernah berubah. Agus sudah memilih. Begitu pula dengan kalian. Kalian akan menjadi bagian dari dunia ini, tidak ada yang bisa menghindari takdir. Kalian tidak tahu apa yang kalian pilih. Tak ada yang tahu, kecuali aku. Tidak, tidak seperti ini. Rino berteriak, tangannya terangkat ke udara. Kami akan melawan. Kami akan melawan kalian sampai akhir. Wanita itu tersenyum lebar, tapi senyum itu terasa semakin mengerikan. Melawan? Kalian tidak tahu bagaimana caranya. Kalian sudah terlambat. Tiba-tiba, kabut itu kembali menyelimuti mereka. Setiap sudut dunia ini semakin gelap, semakin memudar. Sinta merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Seperti ada yang menggerakkan tubuhnya tanpa ia sadari. Semua terasa seperti mimpi, seperti kenyataan yang sudah terdistorsi, tak bisa diubah lagi. Suara wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam, lebih berat. Kalian sudah memilih sejak pertama kali kalian datang ke sini. Tak ada jalan keluar. Sinta menatap wajah temannya satu persatu. Rino yang terengah-engah, Fatma yang tampak semakin lelah, dan Aryo yang masih berdiri dengan tatapan penuh kebingungan. Mereka semua sudah kehabisan pilihan, kehabisan harapan. Semua yang mereka miliki sekarang adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. Tetapi di saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah suara terdengar dari dalam kabut, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Kalian tidak tahu, suara itu bergema di sekitar mereka. Kalian tidak tahu, siapa yang sebenarnya harus memilih. Semua menoleh ke arah suara itu, bingung. Wanita itu terlihat terkejut. Apa? Ia bertanya dengan suara penuh kebingungan. Siapa yang berbicara? Sinta merasa ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, sebuah kekuatan yang sebelumnya tidak ia rasakan. Tiba-tiba, ia merasa lebih kuat, lebih sadar. Tidak ada lagi kabut yang menutupi pikirannya. Tidak ada lagi ketakutan yang menggerogoti. Semua yang ada sekarang adalah keputusan yang harus ia ambil, dan ia tahu apa yang harus dilakukan. Kami memilih, kata Sinta dengan suara yang lebih tegas, matanya menatap wanita itu tanpa ragu. Kami memilih untuk menghentikan ini. Wanita itu terdiam. Kalian pikir kalian bisa mengubah takdir? Ia bertanya, seolah mencoba meyakinkan mereka bahwa tidak ada jalan keluar. Ya, jawab Sinta. Kami bisa. Kami tidak akan terjebak dalam permainan ini. Tiba-tiba, kabut itu menghilang seketika. Dunia kembali terang. Semua bayangan yang mengelilingi mereka menghilang begitu saja, seperti ditelan oleh udara. Jembatan Ancol kembali terlihat jelas di depan mereka. Namun, semuanya tampak berbeda. Tidak ada lagi aura menakutkan yang menempel pada tempat itu. Wanita itu menghilang dalam sekejap, tidak ada jejak yang tertinggal. Agus, yang sebelumnya terdiam, mulai bergerak.
Perlahan, dia kembali menjadi seperti manusia biasa, matanya mulai memfokuskan pandangan, seolah kembali ke dunia yang sama dengan mereka. Sinta menatap temannya satu persatu. Kita berhasil. Namun, saat ia menoleh ke arah jembatan, ia merasakan sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Apakah mereka benar-benar bebas? Atau apakah ini hanya permulaan dari permainan yang lebih besar? Namun, satu hal yang pasti, mereka telah memilih. Mereka memilih untuk hidup. Dan terkadang, dalam hidup, itu adalah pilihan terberat yang harus diambil. Tamat.